Pria ini bernama Clay. Dia adalah penulis novel terkenal. Pagi itu, Clay sedang siap-siap ingin pergi ke acara penerbitan novel terbarunya yang berjudul The Ward. Sesampainya di aula, dia disambut meriah para penggemarnya. Untuk promosi, dia akan membacakan sebagian isi bukunya, yaitu bab 1 dan bab 2. Setelah semua siap, Clay mulai bercerita. Suatu pagi, terlihat ada seorang pria bernama Rory dan pacarnya bernama Dora baru pindah ke apartemen. Rory ingin sekali jadi penulis novel terkenal. Alasannya memutuskan hidup mandiri berpisah dari orang tua agar dia bisa fokus menulis. Namun sudah 1 bulan semenjak pindah, Rory masih belum juga menyelesaikan tulisannya. Karena butuh uang, dia pergi menemui ayahnya. Ayah kerja di supermarket. Rory bilang dia mau pinjam uang, nanti kalau novel terbit uangnya diganti. Ayah menasehati daripada nunggu novel yang belum tahu kapan terbitnya, lebih baik kerja di sini bareng ayah. Apalagi Rory dan Dora akan segera menikah. Tapi Rory menolak, dia tak mau bergantung pada orang tua terus. Ayah pun mengerti. Beberapa minggu berlalu, Rory dan Dora menikah. Demi menafkahi istrinya, Rory sekarang kerja jadi petugas kebersihan di kantor penerbit. 1 bulan kemudian, setelah dapat gaji pertama, mereka berdua bulan madu ke Perancis. Waktu sedang jalan-jalan, mereka masuk ke toko barang bekas. Di sana, Rory tertarik dengan tas tua antik. Karena masih bagus, dia membeli tas itu. Setelah kembali ke Amerika, Rory menjalani aktivitas seperti biasa. Tulisannya juga sudah selesai. Namun saat dia menawarkan ke berbagai kantor penerbit, semua menolak karena dinilai terlalu kaku, tak akan laku di pasaran. Mendengar itu, Rory kecewa. Keesokan paginya, ketika Rory ingin memakai tas antik yang dia beli di Prancis, dia menemukan ada naskah tua. Tulisannya pakai mesin tik. Rory pun penasaran dan membaca naskah itu. Rory kagum. Ternyata naskah itu adalah cerita novel yang sangat indah. Hanya dengan membaca sekali aja, dia langsung bisa membayangkan bagaimana setiap kejadian dalam ceritanya. Malam hari saat tidur, dia terbangun karena bermimpi tentang isi naskah tadi. Rory lalu duduk di meja kerja mengamati naskahnya sekali lagi. Ketika sedang merenung, dia dapat ide. Ide curang yang seharusnya tak dia lakukan, yaitu menyalin seluruh isi naskah ke laptop seolah-olah itu tulisannya sendiri. Rory akhirnya selesai menyalin. Sorenya waktu pulang kerja, dia melihat Dora sedang nangis. Dora memberitahu dia nangis gara-gara tadi nggak sengaja baca tulisan Rory di laptop. Dora benar-benar terharu. Tulisan kali ini beda dari sebelumnya. Pokoknya harus dikirim ke penerbit. Dia yakin 100% pasti langsung diterima. Rory pun terdiam dilema. Keesokan siangnya, Rory menemui pimpinan penerbit di kantor tempatnya kerja. Ia memberikan naskah novel sambil berkata ini adalah tulisannya sendiri. Bila tak keberatan, tolong baca sedikit aja. 1 minggu kemudian, Rory dipanggil ke ruang pimpinan. Pimpinan bilang kemarin malam dia iseng baca tulisan Rory. Dia pikir akan membosankan seperti sebelumnya. Ternyata salah. Kali ini benar-benar indah. Pimpinan memutuskan akan menerbitkan novelnya. Mendengar itu, Rory sangat senang. Besoknya setelah tanda tangan kontrak, novel pun dicetak. Tak butuh waktu lama, novelnya bestseller di mana-mana. Cita-cita Rory jadi novelis terkenal akhirnya terwujud. Kini hidupnya berubah 180 derajat. Sempurna. Namun di tengah kebahagiaan itu, tanpa Rory sadari, badai akan segera terjadi.
Bab pertama selesai dibaca. Orang-orang pun kagum. Sebelum lanjut bab kedua, mereka istirahat dulu. Di ruang istirahat, Clay kenalan dengan seorang wanita bernama Danila. Danila berkata cerita tadi benar-benar bagus. Sebenarnya dia ngefans dan telah membaca semua tulisan Clay. Clay lalu ngajak ke ruangan lain. Di sana mereka ngobrol panjang lebar. Di tengah obrolan, Danila bilang dari dulu dia ingin sekali melihat tempat Clay menulis. Clay salah tingkah. Semenjak bercerai beberapa tahun lalu, dia tak pernah dekat dengan wanita lain lagi. Clay pun mengajak Danila main ke apartemennya selesai acara nanti. Tak lama kemudian, acara kembali dilanjutkan. Clay mulai membaca bab kedua. Minggu demi minggu berlalu, waktu Rory mau pulang, ada seorang kakek diam-diam mengikutinya. Kakek itu terus mengikuti tanpa berkata apapun. Hingga ketika duduk di taman, barulah kakek mengajak bicara. Kakek adalah salah satu fans Rory. Novel tulisan Rory sangat indah. Setiap membacanya, kakek seperti bisa merasakan apa yang si tokoh utama rasakan. Duduk di kafe, minum wine mahal, bahkan sampai bisa mendengar suara tangis bayi dalam tulisan. Kakek lalu bilang dia juga punya cerita. Ceritanya tak kalah bagus dari novel buatan Rory. Sayangnya Rory tak tertarik. Namun saat ingin pergi, kakek berkata cerita ini tentang seorang kakek yang kehilangan naskah tulisannya di Prancis dan seorang anak muda yang menemukannya. Mendengar itu, seketika Rory terdiam. Kakek lalu lanjut cerita. Pada tahun 1944, waktu Perang Dunia II, ada seorang tentara muda dari Amerika yang ditugaskan di Prancis. Di masa mudanya, dia tak pernah berpikir tentang wanita atau cita-cita. Si tentara hanya menjalani hidup seperti anak muda biasa. Setelah berbulan-bulan bertugas, si tentara mencoba hal baru, yaitu membaca buku. Dari buku itulah si tentara akhirnya mulai punya cita-cita jadi penulis novel terkenal. Suatu pagi saat sedang sarapan di kafe bersama temannya, si tentara bertemu pelayan cantik bernama Celia. Di momen itu, untuk pertama kalinya dia jatuh cinta. Berminggu-minggu dia berusaha mendekati Celia hingga akhirnya mereka berdua pacaran. Hari demi hari selalu mereka lalui bersama. Namun sayang, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Beberapa bulan kemudian perang berakhir. Si tentara harus kembali ke Amerika. Semenjak kembali ke Amerika, kehidupannya hampa. Dia coba menulis novel tapi selalu gagal. Kata-kata yang dia tulis masih terlalu kaku. 2 bulan berlalu, tentara muda itu memutuskan kembali ke Perancis untuk menemui Celia. Hubungan pun terjalin lagi sampai mereka berdua menikah. Demi menafkahi istrinya, si tentara kini bekerja sebagai jurnalis. 1 tahun kemudian, putri mereka lahir. Hidupnya terasa sempurna. Setiap kali memandangi Celia dan putri kecilnya bermain, dia selalu tersenyum bahagia. Namun beberapa bulan kemudian, kebahagiaan itu musnah. Putrinya sakit parah dan meninggal dunia. Setelah kepergian putri mereka, Celia tak mau bicara pada siapapun. Kehidupan sempurna si tentara hancur. Suatu malam sepulang ke rumah, dia menemukan surat dari Celia. Celia pulang ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri. Hati si tentara sangat perih. Setelah kehilangan putrinya, sekarang dia juga ditinggalkan istrinya. Di tengah keterpurukan, dia mulai menumpahkan kesedihannya itu dalam tulisan. Eating. The words simply poured. The form became whole. The question where they came from, knowing that he could not control. The street. It was finished.
Hanya dalam 2 minggu dia berhasil menyelesaikan tulisannya. Esok siang dia pergi menemui Celia lalu memberikan naskah tulisannya dan mengajak pulang. Tapi Celia menolak, dia masih butuh waktu. Pulanglah duluan. Si tentara pun pasrah. Beberapa minggu kemudian Celia akhirnya pulang. Namun di stasiun ketika turun dari kereta, Celia tak sengaja meninggalkan tasnya yang berisi tulisan suaminya. Di rumah si tentara tersenyum bahagia menyambut kepulangannya. Dia lalu bertanya di mana tulisannya. Saat diperiksa, Celia baru sadar ketinggalan di kereta. Mendadak si tentara marah besar. Dengan emosi dia bilang tulisan itu lebih penting dari Celia. Celia langsung menampar suaminya. Si tentara buru-buru pergi mencari ke stasiun. Tapi sayang tulisannya tak pernah ditemukan. Semenjak kejadian itu dia tak bisa menulis lagi. Tak bisa menulis satu kata pun. Beberapa bulan kemudian si tentara memutuskan pulang ke Amerika meninggalkan Celia. Berpuluh-puluh tahun berlalu, si tentara muda kini jadi kakek tua. Suatu hari di toko, si kakek melihat buku yang menarik. Saat dibaca, kakek sadar isi bukunya adalah tulisan yang selama ini dia cari. Kakek pun memutuskan mencari siapa penulis buku itu dan mengikutinya sampai ke taman ini. Mendengar cerita kakek, Rory kaget. Dia ketakutan lalu bertanya apa mau kakek sekarang. Jika tak diizinkan, Rory akan menarik seluruh bukunya dari toko. Kakek menjawab dia tak mau apa-apa. Setelah mengatakan itu, kakek pergi dari sana. Bab kedua selesai. Clay bilang ke semua orang kalau kisah selanjutnya bisa kalian baca sendiri di novelnya nanti. Selesai acara, sesuai janji, Clay mengajak Danila ke apartemennya. Di sana, Danila bilang dia ingin sekali jadi penulis seperti Clay. Novel yang Clay tulis selalu bisa membuat orang-orang penasaran. Bahkan sekarang dia masih penasaran bagaimana kelanjutan cerita Rory dan si kakek. Karena Danila terus memohon, Clay pun melanjutkan ceritanya. Setelah kakek pergi, Rory hanya terdiam di taman. Kini tak ada yang bisa dia lakukan selain mengakui semuanya. Siangnya sepulang ke rumah, Rory menceritakan obrolan kakek tadi ke Dora. Rory juga cerita di mana dia menemukan tulisan itu dan kenapa dia berbohong. Dora syok. Dengan kecewa, dia berkata dia butuh waktu menenangkan diri. Esok paginya, saat mereka berdua jalan-jalan, melihat Rory tertekan merasa bersalah, Dora memeluk dan berusaha menenangkannya. Siang hari, Rory yang masih kepikiran memutuskan menceritakan semuanya ke pimpinan. Ia mohon agar seluruh bukunya ditarik dari toko, tapi pimpinan menolak. Jika ditarik maka perusahaan akan rugi besar. Lebih baik berikan aja si kakek uang tutup mulut. Setelah mencari informasi, Rory menemui si kakek di tempat kerjanya. Ia bertanya apa yang kakek inginkan untuk tutup mulut. Sama seperti kemarin, kakek menjawab tak ada. Rory pun minta maaf, hidupnya tak bisa tenang. Demi menebus rasa bersalahnya, dia janji akan memberi kakek uang yang banyak. Kakek justru marah, dia tak butuh uang. Harusnya sadar yang Rory ambil bukan cuma sekedar tulisan. Cerita itu adalah hidupnya. Sekarang semua sudah terjadi dan tak bisa diperbaiki. Kakek lalu melanjutkan kisahnya. Beberapa tahun setelah berpisah, suatu hari ketika sedang naik bis, tiba-tiba dia melihat Celia ada di luar bersama keluarga barunya. Selesai cerita, kakek berkata jika Rory menyesal, tolong jangan pernah temui dia lagi selamanya. Mendengar itu, Rory pun pergi dari sana. Besoknya di taman, Rory masih terus merenung. Pikirannya kacau. Bila jujur, karirnya bisa hancur, tapi jika tetap berbohong, maka hidupnya akan terus dibayang-bayangi rasa bersalah. Meski berat, Rory akhirnya memutuskan untuk tetap merahasiakan
kebohongan ini. 2 minggu kemudian, Rory dapat kabar kalau kakek meninggal dunia. Siangnya sebelum dikubur, Rory datang lalu memasukkan naskah tulisan kakek ke liang lahatnya. Kini rahasia itu telah terkubur dalam tanah bersama jasad sang kakek. Mendengar cerita barusan, Danila tak puas. Apa yang dilakukan Rory tak bisa dimaafkan. Kenapa tak dihukum? Kenapa malah jadi penulis terkenal padahal telah mengambil hal yang paling berharga milik kakek? Pasti hidup penipu itu tak akan pernah bisa tenang. Clay pun tersenyum dan berkata, tebakan Danila tepat. Setelah Danila pulang, Clay terdiam. Ia lalu teringat bagaimana hancur hidupnya. Ternyata tokoh Rory di novelnya itu adalah dirinya sendiri. Seluruh kisah dalam novel itu adalah kisah hidupnya sendiri.